Aku tolong, minta tolong tuh aku di situ. Tolong. Air kolam tuh udah keminum-minum sama aku. Halo para pendengar semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kalau emang lagi nggak baik, semoga dengan nonton video ini bisa membuat kalian sedikit terhibur. Anjay. Kembali lagi bersama aku Heru, dan dalam beberapa menit ke depan aku akan nemenin kalian makan, nemenin kalian rebahan, sampai nemenin kalian kerja dengan cerita-cerita yang pastinya seru buat didengarkan. Jadi, buat yang belum subscribe channel ini sekarang juga. Karena akan ada video baru setiap minggunya yang sayang banget buat dilewatkan. By the way, kalau di video sebelumnya rambutku yang baru, di video kali ini setupku nih yang baru. Kalau sebelumnya background videoku isinya lemari pakaian yang cukup berantakan, sekarang seperti yang kalian bisa lihat di belakang, aku ada bendera One Piece coy. Anjay, baru beli di Shopee nih. Ngomong-ngomong soal bendera One Piece, di anime One Piece, ada satu buah yang dinamakan buah iblis. Dengan hanya memakan buah ini, kita jadi bisa punya kekuatan. Tapi, harga yang harus dibayar untuk punya kekuatan dari buah ini, kita jadi nggak bisa berenang. Di negara kita Indonesia, yang dimana negara ini adalah negara kepulauan, berenang adalah salah satu skill yang mungkin diperlukan untuk bisa survive di negara ini. Apalagi nih, buat anak-anak. Di kampung halamanku, ada beberapa kasus kematian anak kecil yang diakibatkan oleh tenggelam karena nggak bisa berenang. Dan mirisnya pada kasus ini, mereka itu tenggelam di sungai-sungai atau parit yang berada di dekat rumah mereka. Di video ini aku nggak akan menceritakan kasus kematian akibat tenggelam yang terjadi di kampung halamanku, tapi aku akan menceritakan pengalamanku sendiri yang hampir lewat karena kecebur di kolam dan tidak bisa berenang. Penasaran dengan ceritanya? Kenapa waktu itu aku bisa tenggelam? Dan bagaimana caraku menyelamatkan diri padahal waktu itu aku nggak bisa berenang? Yah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Selamat datang di Ceritain. Kejadian ini tuh terjadi ketika aku masih kecil. Seingatku nih ya, waktu itu tuh aku masih TK. Jadi umurku mungkin sekitar 5-6 tahunan gitu. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah kota kecil di Provinsi Kalimantan Barat, di sebuah kabupaten yang bernama Kabupaten Mempawah. Kalau kalian nggak tahu atau nggak pernah denger, ada loh kabupaten yang namanya Kabupaten Mempawah. Itu nggak apa-apa banget guys. Emang nama kabupatennya nggak begitu terkenal. Tapi nih, misalnya kalian pernah lihat FYP di TikTok kalian, ada sebuah SMA yang murid-muridnya itu pada demo ke sekolah mereka karena nama-nama mereka itu telat didaftarin kayak SNM atau SBM gitu. Lalu di video itu ada satu guru yang berdiri berbicara di depan para murid-murid yang lagi demo dan bertanya kepada mereka kayak gini. Saya tanya, siapa yang mendatangkan banjir? Siapa? Nah, itu tuh di Mempawah. Siapa yang mendatangkan banjir? Siapa? Kota tempat di mana aku tinggal emang deket banget sama laut. Kalau kalian penasaran, sedekat apa sih kota ini sama laut? Kalau dari rumahku, dengan kita hanya menggunakan sepeda motor, gak ada tuh sampai 20 menit perjalanan, kita udah bisa melihat laut. Kebayang kan sedekat apa? Tinggal di daerah yang deket banget sama laut, membuat daerahku ini banyak sungai-sungai, banyak kolam-kolam, dan juga banyak parit-parit di sekitar lingkungannya. Inilah kenapa keterampilan berenang menjadi sangat penting untuk menghindari kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, kayak tenggelam. Aku inget pertama kali aku bisa berenang itu pas kelas 1 SD, dan aku belajar berenang sama guru olahragaku pada waktu itu. Sampai sekarang aku masih inget nama guru olahraga yang ngajarin aku berenang pas SD. Namanya Pak Manan. Shout out buat Pak Manan. Seperti yang aku bilang di awal, aku baru bisa berenang itu waktu kelas 1 SD. Dan saat kejadian aku hampir tenggelam, saat itu aku masih TK, yang dimana aku belum bisa berenang. Saat waktu kejadian, aku dan abangku sedang bermain kelereng bersama teman-temanku yang lainnya. Oh iya, kalau di tempatku, kelereng itu namanya guli. Kayak Upin Ipin ya, Upin Ipin kan nyebut kelereng itu guli. Kita main guli lah. Tengok, aku ada banyak. Seingatku, waktu kejadian, ada 5 anak yang bermain kelereng bersama-sama. Ada aku, abangku, dan 3 teman lainnya. Kita bermain kelereng di salah satu rumah temanku. Kenapa kami bermain kelereng di situ? Karena halaman rumah temanku ini masih menggunakan pasir dan halamannya itu bukan halaman semen. Buat yang pernah bermain kelereng,
halaman pasir adalah tempat terbaik untuk memainkan permainan ini. Sebagai gambaran, bentuk halaman rumah temanku ini seperti halaman rumah pada umumnya. Bentuk halamannya kotak gitu dengan jalan semen di tengahnya. Dan di samping halaman rumahnya, ada kolam kecil bentuknya bulat gitu, dan kolamnya ini cukup dalam karena kolam ini berfungsi sebagai tempat untuk menampung air, mirip-mirip kayak sumur gitulah. Akhirnya kami berlima berdiri sejajar untuk melempar kelereng. Kita melempar kelereng secara bergantian. Pokoknya giliran-giliran tuh ngelempar kelerengnya. Pertama abangku yang lempar kelereng, kedua, ketiga, keempat teman-temanku yang lain yang lempar kelereng. Sampailah akhirnya pada giliranku. Ngelihat anak-anak yang lain lemparannya pada bagus-bagus, aku nggak mau kalah dong di situ. Biar lemparan kelerengku jauh dan tidak keluar dari lapangan, aku pun ngambil ancang-ancang di situ. Aku mundur, dan aku lupa kalau di belakangku itu ada kolam. Pas lagi asik mundur-mundur, cus, keceburlah aku ke dalam kolam. Karena nggak bisa berenang, di situ aku panik banget. Aku tolong, minta tolong tuh aku di situ. Tolong, air kolam tuh udah keminum-minum sama aku. Dan sialnya aku, abangku dan teman-temanku di situ cuma ngeliatin dan bilang kayak gini. Heru tenggelam. Tenggelam. Kurang ajar kan? Apakah sehabis tenggelam itu aku mati? No. Tentu tidak dong. Buktinya aku masih hidup sampai sekarang dan bisa menceritakan kisah ini ke kalian yang nonton. Terus, gimana sih caranya aku bisa survive? Padahal aku nggak bisa berenang, kolamnya dalam, nggak ada pijakan, dan orang di dekatku cuma ketawa dan nggak ada niat buat nolongin. Ini mungkin kedengarannya agak aneh dan sedikit tidak masuk akal ya. Jadi pas mau tenggelam itu, dari bawah air, aku ngerasa kayak ada yang ngedorong kakiku gitu loh. Tapi ngedorongnya nggak kenceng. Pelan-pelan aja gitu dia dorong. Pelan. Sampai akhirnya aku bisa ngeraih tepian kolam. Di situ aku udah berusaha banget tuh sekuat tenaga buat keluar dari dalam kolam. Tanganku udah nyoba gapai-gapai. Berapa kali pas aku nyoba gapai itu aku juga ada kepleset gitu. Karena emang nggak ada pegangannya sama sekali buat aku bisa naik. Jadi aku cuma bisa genggam pasir sama ngeruk-ngeruk pasir gitu loh. Tapi alhamdulillahnya aku berhasil keluar dari dalam kolam. Dan aku bisa hidup sampai sekarang. Mulai hari itu aku udah nanamkan tekad di dadaku sendiri. Aku harus bisa berenang. Dan sampai hari ini aku nggak pernah lupa gimana caranya buat berenang. Oke, itulah tadi ceritaku hampir lewat karena nggak bisa berenang. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, hampir tenggelam juga kayak aku, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti aku baca. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.